Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Biar nggak grogi, saya off cam aja. Alhamdulillah pada sehat semua. Kelihatan ya dari wajah-wajahnya yang ceria. Semuanya sehat selalu. Tapi ingat, Ngantuk, Bu. tetap kita harus menjaga kesehatan. Oh, Nak Sofyan ngantuk. Boleh Nak untuk cuci muka terlebih dahulu biar proses pembelajarannya bisa bermakna, bisa diserap dengan baik ya Nak ya. Boleh untuk izin cuci muka terlebih dahulu. Oke, Iya, Ibu Bu. ingatkan kembali lagi, kita semua sehat Alhamdulillah, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena memang kesehatan itu yang paling utama. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, oke, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu minta tolong Nak Sofyan untuk pimpin doanya. Kayaknya sudah seger ini wajahnya. Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman semua, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Nak Sofyan yang sudah membantu memimpin doa teman-temannya. Ya, Tujuan Ibu. kita berdoa sebelum pembelajaran hari ini supaya kita dimudahkan untuk menyerap ilmu yang Ibu akan sampaikan, dan mudah-mudahan pembelajaran kita juga bermakna serta bermanfaat untuk kita, diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, bahkan mungkin untuk masa depan nanti. Oke, Amin. selanjutnya sebelum melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini, Ibu lihat dulu kondisi ruangan kelas. Alhamdulillah kondisi ruangan kelas kita sudah bersih, sudah nyaman. Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas piket hari ini yang sudah melaksanakan piketnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Ya, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya, ada yang tidak hadir, Nak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah nih. Banyak hadir lengkap. semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, Ibu akan coba tampilkan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, mohon maaf ya ada terkendala di laptop Ibu, jadi mungkin PowerPoint-nya belum bisa Ibu tampilkan. Tapi walaupun PowerPoint hari ini belum bisa ditampilkan, Ibu tetap akan memberikan pembelajaran yang mungkin nanti bisa dilihat alur pembelajaran kita pada LKPD. Oke, tadi Ya, Bu. oke, tetap semangat ya walaupun PowerPoint-nya tidak bisa ditampilkan. Iya, Bu. Ibu juga semangat ya, Bu. Oke, siap. Terima kasih Nak atas semangatnya. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran dan menggunakan alat ukur dari beberapa alat ukur fisika. Salah satunya adalah alat ukur listrik. Ada yang tahu apa salah satu alat ukur listrik yang sudah kita coba kemarin? Tahu, Bu, Oke, tahu. silakan. Apa Nak Cucu? Ampermeter. Oke, Ampermeter. Iya, Bu. Ohmmeter, Bu. Oke, Ohmmeter. pintar sekali. Oke, Voltmeter. pintar sekali ya. Jawabannya pada Ohmmeter. betul semua. Jadi, minggu lalu kita juga sudah belajar yang namanya menggunakan alat ukur multimeter atau kita sebut juga dengan multitester. Ada yang masih ingat gunanya multimeter atau multitester ini untuk apa aja? Ukur arus. Untuk ngukur, Bu. Tegangan, Bu. Ya, mengukur Tegangan. arus, mengukur tegangan. Ada lagi? Hambatan juga, Bu, bisa. Oke, pintar sekali ya ternyata anak-anak Ibu. Jadi multimeter bisa mengukur hambatan, bisa mengukur tegangan, ataupun mengukur arus listrik.
Kemarin kita sudah uji coba cara menggunakan multimeter. Nah, nanti di pembelajaran hari ini kita pun akan menggunakan alat tersebut dalam pembelajarannya. Nah, kalau kemarin yang sudah belajar multimeter, minggu lalu kita belajar tentang materi energi. Nah, ternyata nih, kemarin kita sudah bahas tentang energi, salah satu bentuk energi itu adalah energi listrik. Kenapa kok ada energi listrik? Ternyata, Ibu ulang lagi ya, ternyata yang namanya energi itu dibutuhkan oleh setiap manusia, setiap makhluk hidup. Kita sebagai manusia pun membutuhkan energi untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau tidak ada energi, mungkin aktivitas kita akan terkendala. Sama halnya dengan mesin. Mesin pun butuh yang namanya energi untuk bisa bekerja. Ketika mesin atau peralatan elektronik kehilangan atau tidak kekurangan energi, maka aktivitasnya juga akan berkurang. Keefektifannya dalam fungsinya juga akan berkurang. Nah, di zaman sekarang ini kita pasti tidak lepas dengan yang namanya energi listrik. Seperti contohnya nih, pada bawa HP semua kan hari ini. Ya, Bawa, ya. Bu. Bawa, Bu. Nah, ternyata HP dari kalian semuanya berfungsi jika apa? Jika ada pulsanya, Bu. Listrik. Oh, jika ada pulsanya, Jadi betul baterainya. sekali. Jika baterainya terisi penuh, Bu. Dicas, Bu. Jika HP-nya terisi penuh. Ternyata kalau HP-nya terisi penuh berarti dia energinya ada nih untuk bisa menjalankan fungsi dari HP tersebut. Nah, energinya dari mana? Ternyata HP yang kita pakai ini energinya berasal dari listrik. Buktinya apa? Ketika HP lowbat, kita cas. Ngecasnya dicolokkan ke listrik, seperti itu. Nah, untuk materi hari ini masih berkaitan dengan energi listrik. Nah, energi listrik ini ternyata dalam fungsinya itu juga ada syarat-syarat tertentu dalam kalau mau diaplikasikan ke dalam suatu peralatan elektronik. Karena kita tahu ya nak ya, yang namanya peralatan elektronik ini mereka akan berfungsi sesuai dengan fungsinya ketika kita memberikan energi yang sesuai. Kalau energi berlebihan juga tidak baik, kalau energi kekurangan energi juga tidak baik. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 7. Nih, Ibu tampilkan di sini. Kelihatan ya nak ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Kelihatan, Bu. Ya. Oke. Nah, setelah kalian tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk penilaian kita pada tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan menilai kalian dalam segala aktivitasnya, baik di sikapnya, baik di psikomotornya, baik di kognitifnya atau di pengetahuannya. Nah, karena sudah tahu apa yang harus yang dinilai nanti pada proses pembelajaran pada hari ini, kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Pernah nggak ketika kalian merasa panas pada malam hari, kalian tiba-tiba kalian hidupin kipas? Saking panasnya kalian hidupin dengan power 3. Ceklek tuh 3, nomor 3. Nah, kipas muter. Tapi karena keadaan malam, maka kalian juga ngidupin lampu biar terang. Nah, kipasnya muter, lampunya hidup, udah terang. Nah, sambil leha-leha kipasan, kalian juga nyolokin TV. Nah, sambil nonton TV. Nah, ternyata tiba-tiba kok kalian melihat atau merasa ada yang aneh nih. Kok tiba-tiba kipasnya tadi powernya 3, muternya kenceng, kok sekarang jadi rendah. Muternya jadi berkurang. Terus lampu keadaannya kok kedap-kedip. TV-nya juga kok tiba-tiba mati. Pernah nggak merasakan fenomena seperti itu? Pernah, Bu. Oke. Ada yang tahu nggak itu kenapa ya kok bisa terjadi hal seperti itu? Tokennya mau habis, Bu. Oke, tokennya mau habis. Oke, itu permasalahannya Pak Nur. Jangan lupa nanti tokennya diisi ya Pak Nur Iya, ya. Bu. Oke. Nah, kalian saking paniknya, datanglah ibu kalian. Cuk. Tanya, Bu, kok listriknya kedap-kedip, Bu, lampunya? Oh iya nak, itu katanya tegangannya lagi turun. Kata ibunya seperti itu.
tegangannya turun. Nah, jadi kenapa? Apa benar karena tegangannya ini turun, jadi lampunya bisa kedap-kedip, kipas yang tadinya kenceng jadi nggak kenceng lagi muternya, seperti itu. Nah, ini salah satu fenomena yang mungkin pernah kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katanya kalian pernah dengar lagi ada yang bilang, ternyata naik turunnya tegangan ini bisa mempengaruhi alat-alat elektronik, bahkan bisa merusak peralatan elektronik. Nah, itu benar atau tidak ya? Benar, Bu. Oke, benar. Oh, katanya. Tapi katanya ya, udah pernah membuktikan belum? Saya mau nyoba Bu, tapi Bu, nggak kalau boleh dimatiin, Bu. nyalain, matain, nyalain sama itu. Oke, nanti dimarahin ibu ya kalau mainan listrik di rumah. Oke, karena memang listrik ini tidak untuk dimain-mainkan, tapi kita juga harus tahu ilmunya supaya kita bisa memain-mainkan listrik tersebut. Nah, jadi masalah kita hari ini yang akan kita angkat, benarkah naik turunnya tegangan itu bisa mempengaruhi efektivitas dari peralatan elektronik? Oke, sebelumnya Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sesuai dengan yang minggu yang lalu ya, Nak ya. Silahkan kalian menuju tempat kelompoknya masing-masing. Sudah? Ya, Sebentar sudah, Bu. Bu. Oke, sudah. Sudah Bu, Silakan tunjuk sudah. ketua kelompoknya, kemudian Ibu akan membagikan LKPD pada hari ini. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya, Nak? Sudah Bu. Sudah, oke, Yang terima warna biru kan ya kasih. Bu? Sudah dapat semua. Ya, warna biru, Pak. Betul. Nah, sekarang silahkan kalian baca terlebih dahulu LKPD-nya, petunjuk yang ada di LKPD-nya, kemudian kalian siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Minggu lalu Ibu sudah meminta dari kalian semua untuk membawa rangkaian listrik sederhana yang sudah dibuat kemarin di bengkel bersama-sama. Sekarang dibawa, kemudian perlengkapan power supply-nya sudah ada di kelompoknya masing-masing. Sudah lengkap semua ya? Sudah Bu. Silakan melakukan percobaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Silakan berdiskusi bersama. Oke, Ibu tunggu. 30 menit cukup ya, Nak, ya, untuk melakukan percobaan dan menulis data yang ada di LKPD. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau kebingungan dalam mengerjakan LKPD-nya? Silakan ditanyakan, boleh. Bu, ini Jangan boleh malu-malu. bareng-bareng nggak Bu ngisinya Bu? Boleh. Bareng-bareng boleh, salam satu kelompok. Jangan nyontek kelompok lain ya, Pak ya. Karena kelompok lain mungkin pengukurannya berbeda dengan kelompok yang dilakukan pada kelompoknya sendiri, seperti itu. Pokoknya padamu luruh ganti. Oke, sudah selesai ya, Nak ya, dalam pengerjaan LKPD-nya? Sudah Bu. Bu, dikit lagi, Bu. Sudah. Oke. Power supply-nya nggak mau nyala. Oke, itu power on-nya dihidupin dulu, Nak. Itu belum dihidupin pantes, on-nya. Bu. Dicolokin. Oke, dalam penggunaan power supply mohon hati-hati ya, kita menggunakan arus DC. Di situ ada tulisan arus DC sama arus AC, yang kita masukkan adalah yang arus DC. Masih ingat kan kemarin kalau kabel merah itu bisa dimasukkan ke kutub positif, sedangkan kabel hitam kita masukkan ke kutub negatif, seperti itu. Silakan dicoba lagi yang belum mencoba. Oke, sudah selesai ya, Nak ya? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Oke, kelompok Nak Sofian sudah selesai? Oke, sudah. Baiklah, sekarang Ibu mau minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi sama literasi yang sudah dilakukan di kelompoknya masing-masing. Boleh untuk kelompok 1, boleh presentasi, atau mau kelompok 2 juga silahkan. Siapa yang mau presentasi lebih dulu, Ibu beri apresiasi. Oke, siapa dulu yang mau maju?
Saya, Bu. Oke, silahkan, Nak. Maju ke depan, kenalin kelompoknya. Saya kelompok dengan Bu Yusi, Bu Rela, 3 orang ingin mempresentasikan hasil praktek kita. Oke, silahkan, Nak, dipresentasikan. Kita menggunakan tegangan 1,5, 3, dan 6 volt. Kemudian kondisi lampu dari redup semakin redup. Yang kedua, kondisinya terang, tetap terang. Yang ketiga, tidak menyala. Kemudian hasilnya itu kami tampilkan di depan ini, bisa dilihat oleh kawan-kawan semua. Oke, kemudian kawan-kawan semua yang ingin memberikan masukan atau tanggapannya terkait alat kita, dipersilahkan. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan kepada presentasi kelompok 1? Sama, Bu. Sama. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1, sangat luar biasa, sudah berani maju ya, beri aplaus terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Maka di sini kegiatan terakhir kita adalah di kesimpulan. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 ternyata benar ya. Kesimpulan yang disampaikan kelompok 1 benar memang. Lampu akan berfungsi dengan baik jika menggunakan tegangan yang sesuai dengan spesifikasi dari lampunya. Karena lampu yang digunakan untuk tes, untuk percobaan kita kali ini adalah memiliki spesifikasi tegangan 2,5 volt, maka lampu akan menyala di tegangan yang sudah diukur menggunakan 1,5 volt dan 3 volt. Cuma bedanya di 1,5 volt ternyata lampunya redup. Semakin lama semakin redup. Kemudian di 3 volt ternyata lampunya terang. Kemudian kita ganti tegangan di power supply-nya menjadi 6 volt. Ternyata mati, lampunya tidak menyala lagi. Kita coba lagi ke 3 volt, mati. Nah, artinya lampunya putus ketika di tegangan 6 volt. Oleh karena itu benar ya Nak ya, maka masalah naik turunnya tegangan sangat berpengaruh pada komponen elektronik dan ini membutuhkan solusi jika keadaan tegangan listrik yang tidak stabil. Bagaimana caranya supaya tegangan listrik stabil? Nah, tadi dari diskusi kelompok 1, berdasarkan literasi, kelompok 1 menyampaikan solusinya adalah menggunakan alat yang bernama stabilizer. Karena fungsi stabilizer untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil atau normal. Arus yang stabil sangat dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik. Oke, terima kasih. Itu mungkin kesimpulan kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kita coba Tidak ada, Bu. mengisi. Oke, kita coba mengisi refleksi yang ada di lembar terakhir LKPD. Silakan diisi, kemudian LKPD-nya semuanya dikumpulkan ke depan.
Oke, sudah dikumpulkan semua. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan besok hari. Masih dengan materi yang sama, kita ke materi konversi energi. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa belajar di rumah kembali, dibuka lagi bukunya kembali tentang materi energi. Sehingga besok ketika materi pembelajaran kita dimulai, kalian sudah ada bekal terlebih dahulu. Oke, sebelum Ibu tutup, sekali lagi Ibu tanyakan, ada yang mau bertanya? Oke. Ulangannya kapan, Bu? Oke, untuk ulangannya mungkin akan dilakukan setelah pertemuan materi energi ini selesai, masih pada pertemuan keempat, Nak Nur. Oke, siap, Jangan Bu. lupa belajar ya. Bu, kalau remedinya Oke. kapan, Bu? Wah, udah tanya remedial dulu. Jangan patah semangat dulu, Buat Nak persiapan, Nur. Bu. Jadi, buat persiapan. Jadi kita kudu berpikir positif. Kita bisa mengerjakan evaluasi, bisa. Yang penting kita usaha terlebih dahulu, jangan malas dalam belajar. Ya, Nak, ya itu demi masa Ini, depan Bu, saya kalian diajakin semua. Rogandi, Bu. Nanyain Iya. remedial, Bu. Iya, siap. Nah, pentingnya belajar energi listrik ini kenapa ya, Nak? Ya, karena kita sudah tiap hari berhubungan dengan listrik. Kita hidup sekarang ini membutuhkan yang namanya energi listrik. Jadi kita perlu belajar, karena nanti manfaatnya bisa untuk kita semua. Oke, karena pembelajaran hari ini telah selesai, kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Sofyan dipimpin doanya kembali. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pada pelajaran kita hari ini, marilah kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Nak Sofyan yang sudah membantu teman-temannya dalam memimpin doa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.